Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan pagi yang indah ini saya mengucapkan selamat tahun baru, Happy New Year buat Bapak Ibu Saudara yang baru hadir minggu ini ya. Dan di tengah-tengah kita juga sudah ada Mbak Putri, nanti akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih, puji Tuhan kalau kita boleh melewati tahun 2021 dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, dengan perlindungan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Maka kita juga akan melewati juga tahun 2022 dengan sukacita bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita saat ini, kita mau terus bersyukur, kita mau terus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat amat teramat baik. Mari siapkan Bapak Ibu Saudara untuk kita bersaat dan sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita buka hati kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir melawat kita pagi hari ini. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami
bersorak memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Semuanya bersukacita. Amin. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Mari kita terus mau serukan namanya yang luar biasa. Haleluya. Katakan Tuhan yang besar. Katakan tergoyah.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Semuanya bersuka-cita ya, amin ya. Semuanya berkeringat dan kita pastinya semuanya sehat, amin. Kita memiliki Allah yang Immanuel. Kalau kata Bu Gembala, di tahun ini mari kita terus dekat kepada Tuhan, kita terus melekat kepada Tuhan, tentunya dengan kita banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Maka apapun persoalan, apapun rintangan, tantangan yang kita hadapi, kita akan terus dikuatkan oleh Tuhan, amin. Mau jemaat Tuhan di tempat ini mau terus banyak berdoa, amin. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang Immanuel bagi kita semua. Dan sebelum kita mendengarkan berkat firman Tuhan dari Mbak Putri, kita akan memberikan persembahan yang terbaik, dan saya mohon Ibu Ratih untuk berdoa persembahan. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Bapa atas kasih, atas anugerah yang Kau berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur saat ini kami berkumpul di sini untuk memuji memuliakan nama Yesus. Bapa dalam surga, saat ini Bapa, kami akan memberikan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati kami dan melayakkan persembahan ini biar menjadi dupa yang berbahagia di hadapan Engkau. Engkau yang memberkati kami dengan berkat yang melimpah daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau renungkan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kita, kebaikannya, kasih-Nya. Dan masa
beserta dengan kami dengan sempurna. Kau menunjukkan kesetiaan-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami umat-Mu, juga anak-anak sekolah minggu yang akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Biarlah di waktu ini Tuhan, kami sungguh betul diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami mengalami Engkau dan hidup kami boleh diperbaharui oleh Engkau. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, juga oleh hamba-Mu. Biarlah Engkau urapi kami semua, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mendengar. Biarlah beroleh kekuatan untuk boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan rasanya belum telat ya bagi saya untuk mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Kita bersyukur kita dapat memasuki tahun yang baru di tahun 2022, dan kiranya berkat dan kasih Tuhan senantiasa menyertai di sepanjang tahun ini. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebuah tema yang saya renungkan dalam beberapa hari ini, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Yesaya, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. LAI memberi judul bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayat yang ke-10, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, dari darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelantaran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, bagi sebagian orang, menjadi orang Kristen itu hanya dibatasi oleh atau diukur oleh aktivitas religius di dalam gereja. Ibadah itu dipahami secara sempit, hanya dimaknai sebagai hari Minggu, hari libur, nggak ada kerjaan ya sudah ke gereja, atau tempat yaitu gedungnya, yang penting saya datang ke gedung gereja, atau aktivitas ritual tertentu. Jadi seperti berdoa, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, bahkan berpuasa.
Maka tidak heran mereka itu terjebak kepada aktivitas kerohanian yang dikotomis. Artinya apa? Apa yang dilakukan di dalam gereja itu tidak sama seperti yang dilakukan di luar gereja. Di dalam gereja mereka sungguh-sungguh sekali memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan menunjukkan antusias akan kegiatan-kegiatan gereja. Semua hal pelayanan di dalam gereja diikuti. Tetapi ketika keluar dari gereja, kehidupan di luar gereja itu berbeda sekali dengan kehidupan yang dilakukan di dalam gereja. Orang itu menipu orang, mungkin berbohong, berbuat dusta, berbuat curang, hidup tidak seperti kebenaran firman Tuhan, dan sebagainya. Tentu Bapak Ibu Saudara memahami betul kehidupan orang dunia itu seperti apa. Nah saudara, ketimpangan seperti ini ternyata bukan menjadi hal yang baru. Bangsa Yehuda di dalam perjanjian lama juga pernah terjerumus di dalam kesalahan yang sama. Berbagai ritual religius tetap mereka praktekkan, tetap mereka lakukan, namun kehidupan sehari-hari mereka itu bertolak belakang dengan semua kesalehan religius tersebut. Ibadah seperti apa yang ditunjukkan oleh bangsa Yehuda? Sebetulnya dari bacaan kita tadi sudah menggambarkan betul bagaimana Tuhan jijik, bagaimana Tuhan benci. Nah, ibadah seperti apa yang bangsa Israel, bangsa Yehuda ini lakukan? Dan bagaimana Tuhan itu memandang semuanya? Apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Tuhan kepada umatnya? Nah Bapak Ibu, ada beberapa poin yang saya tekankan di sini. Yang pertama adalah Tuhan melihat ibadah bangsa Yehuda itu kosong, tanpa makna. Jadi ibadah yang dilakukan oleh bangsa Yehuda itu umat pilihannya Allah, itu ibadahnya kosong, tanpa makna. Nah jika religius, jika kerohanian ya, itu diukur dari kerajinan ya dan ketepatan dalam hal-hal beribadah, bangsa Yehuda itu jelas pantas disebut sebagai orang yang sangat-sangat religius. Di ayat yang ke-11 kalau Bapak Ibu lihat di sana dituliskan ketika mereka beribadah, mereka itu membawa korban untuk Tuhan, membawa persembahan. Dan persembahan yang dibawakan itu dikatakan di Alkitab banyak sekali untuk Tuhan. Jadi bukan hanya seadanya apa yang ada di rumah dibawa, enggak. Persembahan ini adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan dikatakan jumlahnya itu banyak. Berbagai jenis korban disebutkan di ayat ini ya, di ayat 11. Ada domba jantan, anak lembu, lembu jantan, domba-dombaan, kambing jantan dan sebagainya. Dan di ayat 13 juga menyinggung tentang jenis korban yang lain yang dibawa oleh bangsa Yehuda, yaitu wangi-wangian. Kalau kita lihat di keluarannya, di kitab Keluaran 30, di sana wangi-wangian itu baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Mereka itu bawa banyak korban yang terbaik, dan korban yang lainnya lagi adalah wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Semua korban ini dibawa ke bait Allah ketika mereka itu beribadah kepada Tuhan. Dan semua ini diinginkan sebetulnya oleh Tuhan. Justru Tuhan meminta umatnya ketika datang ke rumah ibadah, bawa persembahanmu, korban yang terbaik. Dan ini diharapkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, semua korban itu juga tampaknya ada di dalam kategori yang sangat-sangat baik, yang terbaik. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 11b, yang dipersembahkan adalah binatang yang gemuk. LAI menerjemahkan anak lembu yang gemukan, bukan yang sakit, bukan yang kurus, bukan yang cacat, tapi yang sehat, yang terbaik, yang gemuk, yang sangat baik. Lebih jauh bagian yang dibakar adalah lemak ya. Kalau kita baca di dalam PL, yang dipersembahkan Tuhan itu supaya yang lemak-lemaknya. Lemak itu menyimbolkan bagian yang terbaik yang dikhususkan untuk Tuhan, serta yang paling disukai oleh Tuhan. Kita bisa baca di Imamat ya, kalau Bapak Ibu tidak familiar dengan apa yang saya bicarakan, berarti Bapak Ibu punya tugas untuk baca Alkitab ya. Imamat paling enggak Bapak Ibu baca di sana. Nah Bapak Ibu, wow, luar biasa sekali bukan? Mungkin kita belum
seperti bangsa Yehuda yang memberikan persembahan yang terbaik, ibadah yang terbaik. Mungkin ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan, misalnya uang ya, seperti tadi sebelum firman Tuhan kita mempersembahkan uang kita, mungkin kita masih mempersembahkannya seadanya. Ya adanya berapalah di saku, bolehlah kasih. Lagian gak ada yang tahu kan, tersembunyi di kantong. Udahlah adanya berapa, kasih aja sama Tuhan. Mungkin uangnya juga bentuknya kusut-kusut ya, nggak tahu lah nanti bagian yang bendahara nanti yang rapihin ya. Yang penting nggak kelihatan kanan kirinya. Nah berbeda sekali dengan bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda sebelum datang ke rumah Tuhan, mereka berhari-hari persiapkan persembahan mereka. Mereka persiapkan bukan hanya seadanya, tapi yang terbaik. Kalau di toko itu ada A, B, C, dia pilih yang paling mahal untuk persembahan buat Tuhan. Nah tidak berhenti sampai di situ, saudara. Ibadah bangsa Yehuda juga dilakukan dengan sangat disiplin. Sangat disiplin. Mereka tidak pernah lupa untuk menghadap Tuhan. Kalau kita sering lupa ya, ada hari Minggu nih, ya lupa kalau udah janjian nih sama teman mau ketemu, mau buat bisnis. Bangsa Yehuda tidak pernah lupa kepada hari Tuhan. Berbagai hari raya dan pertemuan-pertemuan ibadah itu menjadi kesukaan mereka. Bulan baru, hari Sabat, pertemuan-pertemuan ibadah lainnya. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat 13, pertemuan-pertemuan yang sifatnya tetap juga tidak pernah mereka lupakan, tidak pernah mereka abaikan. Mereka rajin sekali beribadah kepada Tuhan, tidak pernah bolong-bolong seperti kita. Iya, tahun 2021 berapa kali kita tidak ke gereja? Nah, tahun 2022 harus ada perubahan ya. Jangan sama seperti tahun yang lalu. Tapi bangsa Yehuda tidak pernah bolong-bolong mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Mereka rajin sekali menghadap kepada Tuhan. Semua pertemuan, sesibuk apapun hari-hari mereka tetap hadir. Dan ketika mereka datang, mereka juga tidak datang telat, Bapak Ibu. Ibadah jam 8, mereka itu sudah stay dari mungkin setengah 8, jam 7. Bukan seperti kita ya, yang biasanya ibadah jam 8, kita datang jam yang ketawa-ketawa telat ya. Setengah 9, jam 9, udah mau khotbah baru datang. Enggak, bangsa Yehuda nggak seperti itu. Bangsa Yehuda datang dengan disiplin. Mereka bukan hanya mengingat tentang hari-hari Tuhan, tetapi mereka juga datang dengan prepare. Mereka persiapan, mereka tidak telat. Ini menunjukkan sebuah komitmen yang serius ketika beribadah kepada Tuhan. Dan bukan hanya memberi persembahan yang terbaik, bukan hanya disiplin di dalam ibadah, mereka juga menunjukkan sikap hormat yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sikap hormat ini terlihat ketika bangsa Yehuda beribadah kepada Tuhan, terlihat dari gestur tubuh mereka. Mereka mengangkat tangan ya, tadi kita WL-nya semangat sekali mengangkat tangan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Mereka juga mengangkat tangan. Artinya mereka tuh sungguh-sungguh sekali di dalam ibadah. Ini luar biasa sekali yang ditunjukkan oleh bangsa Yehuda. Tapi bagaimana Tuhan melihat semua ibadah dan persembahan mereka? Ketika Tuhan melihat ibadah mereka, persembahan yang terbaik itu, Tuhan melihat apa? Respon Tuhan adalah ritual mereka adalah ritual yang kosong. Terlepas dari praktek-praktek ibadah yang terlihat begitu luar biasa, Tuhan ternyata menerapkan ukuran yang berbeda untuk melihat kerohanian dan keagamawian orang-orang yang datang. Di mata Tuhan, apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda merupakan ibadah yang kosong. Nah, ungkapan tidak sungguh ya, yang tidak sungguh LAI menerjemahkan, sebetulnya lebih tepat diterjemahkan adalah yang sia-sia, yang tidak berdaya, berharga, yang tidak berarti. Keengganan Allah dalam menjawab doa mereka itu menjadi bukti bahwa ibadah mereka itu tidak ada artinya. Kalau kita lihat di ayat 15, itu merupakan salah satu bukti bahwa mereka tuh punya ibadah itu nggak ada maknanya, kosong.
tidak berarti, tidak ada manfaatnya sama sekali jika dilakukan. Namun mengatakan bahwa ibadah mereka kosong itu terlalu menyederhanakan persoalan yang dirasakan oleh Tuhan sendiri. Ada penilaian yang lain sebetulnya saudara yang lebih buruk. Ritual mereka bukan hanya kosong, tetapi Tuhan sendiri bilang menyesakkan hatiku. Allah bukan sekedar tidak menyukai, tapi Dia juga membenci semua hal yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, sayangnya kebencian ini kalau diterjemahkan di LAI tidak kelihatan karena di sana menggunakan kata aku benci melihatnya. Nah, dalam teks Ibrani di sana tidak ada kata melihatnya, dan mayoritas terjemah bahasa Inggris mengungkapkan dengan kata jiwaku membencinya. Jiwaku membenci apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Nah, penekanan ini bukan terlihat kepada apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda, tetapi kepada Allah. Hati Allah yang membenci apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dari kedalaman lubuk hati Allah, Allah tidak berkenan. Allah membenci apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Dan kekecewaan yang mendalam ini membuat Tuhan itu tidak tahan lagi. Di ayat 14b lebih tepat diterjemahkan, Tuhan berkata, semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Jadi ibadah yang dilakukan yang seharusnya menyenangkan Tuhan, yang seharusnya memuliakan Tuhan, Tuhan sendiri bilang itu menjadi beban bagiku. Itu bikin aku tuh jadi punya kerjaan, mangkel gitu loh hatinya. Kesel, ini kamu udah lakukan aja deh. Kira-kira Tuhan mau bilang kayak gitu tuh. Dari respon Tuhan ini kita bisa melihat bahwa tidak beribadah sama sekali itu jauh lebih baik dibandingkan bangsa Yehuda itu beribadah dengan cara yang salah. Jadi lebih baik udah gak usah buat apa-apa. Jadi Tuhan gak mangkel, Tuhan gak kesel ya kan, Tuhan gak benci, daripada kamu melakukan sebuah ibadah tapi itu menyesakkan hatiku. Tidak beribadah merupakan penyangkalan terhadap Tuhan. Kita tahu ya, kalau kita tidak beribadah artinya kita sedang menyangkal Tuhan. Tetapi beribadah dengan cara yang salah merupakan penghinaan kepada Tuhan. Kalau kita sedang tidak mau beribadah kepada Tuhan, artinya kita menyangkal Tuhan. Tapi kalau kita beribadah dengan cara yang salah, artinya kita sedang menghina Tuhan. Dua-duanya sama-sama buruk. Jika Tuhan harus memilih salah satu, mau disangkal atau mau dihina, maka dari bagian ini kita melihat lebih baik tidak usah beribadah sama sekali, karena itu menyesakkan hati Tuhan. Pertanyaannya, mengapa Tuhan bersikap seperti itu saudara kepada umat pilihannya? Apa yang salah dengan ibadah yang dipraktekkan oleh bangsa Yehuda? Nah saudara, pada dirinya sendiri ibadah itu sebetulnya bukanlah hal yang buruk. Kita setuju semua bahwa ibadah kepada Tuhan adalah sesuatu yang menyenangkan. Bahkan Tuhan memerintahkan kita kok untuk beribadah, memerintahkan bangsa Yehuda kok untuk datang ke rumah Tuhan. Tapi ibadah yang seperti apa? Tuhan melihat dari sisi yang terdalam dari kehidupan bangsa Yehuda saudara. Kesalahan mereka yang terletak dari, kita lihat ya, mereka membatasi ibadah kepada Tuhan itu hanya dalam bentuk ritual-ritual agamawi di dalam gereja. Mereka melupakan satu hal yang penting, bahwa persembahan diri yang benar itu lebih baik daripada semua persembahan yang repot-repot mereka beli, mereka bawa, mereka persiapkan kepada Tuhan. Saudara, ibadah kita yang mungkin cuma 1 jam sampai 1,5 jam, itu tuh seharusnya menggambarkan apa yang kita lakukan 24 jam di luar gereja. Kalau kita lihat di Samuel 15 ayat 22, Samuel itu pernah negur Saul. Samuel bilang bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi apa yang berkenan kepada Tuhan? Yakni ibadah yang dimulai dari penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan, saudara. Kehidupan
jika diukur dari konsep ibadah seperti ini, bangsa Yehuda jelas gagal total. Mereka disamakan dengan penduduk Sodom ya, tadi di ayat 10. Mereka itu disamakan dengan Sodom dan Gomora yang dihanguskan oleh Tuhan karena dosa-dosa mereka. Dan mereka disamakan oleh Sodom dan Gomora. Bangsa yang terkenal dengan kefasikan, kebebalan, disamakan dengan kehidupan umat Tuhan. Dari sisi kehancuran yang akan menimpa, keadaan Yehuda itu hampir sama dengan Sodom dan Gomora. Dan dari sisi kerohanian, keadaan bangsa Yehuda itu sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Sodom dan Gomora. Kehidupan mereka itu dipenuhi dengan kejahatan. Kalau Bapak Ibu baca lagi di ayat 15b, tangan mereka itu dipenuhi dengan darah. Ungkapan ini ungkapan yang ironis, darah. Banyaknya darah yang mereka tumpahkan untuk persembahan di bait Allah itu ternyata sama banyaknya dengan darah yang mereka curahkan ya kepada orang-orang di sekitar. Banyak darah orang lain yang tercurah karena tindakan-tindakan mereka. Nggak tahu mereka tuh langsung bunuh atau enggak, tapi dengan tidak memperhatikan orang miskin, tidak mengabaikan ya janda-janda, anak yatim, itu sama dengan mereka itu menumpahkan darah kepada sesama mereka. Dan kalau kita lihat cara Tuhan memandang ibadah mereka, itu dikatakan perkumpulan-perkumpulan mereka adalah perkumpulan yang penuh dengan kejahatan. Setelah jika hari ini Tuhan melihat hidup kita, kira-kira bagaimana Tuhan akan berespon kepada kita? Jika hari ini Tuhan melihat sama seperti Tuhan melihat bangsa Yehuda, bagaimana Ia akan berespon kepada ibadah kita? Sudahkah kita memaknai ibadah kepada Tuhan itu sebagai penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan? Saudara, menyerahkan diri kepada Tuhan itu artinya tunduk mutlak kepada otoritas Tuhan. Kita tahu otoritas Tuhan di mana? Di Alkitab. Kalau hidup kita masih bertolak belakang dengan firman Tuhan, ya jelas kita sedang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan hari ini melihat ibadah kita, tadi kita bersuka cita, memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kalau Tuhan lihat bagaimana respon Tuhan atas semuanya. Setelah di hadapan Tuhan semua terbuka dan transparan. Apa yang kita sembunyikan di hadapan banyak orang terlihat dengan jelas di hadapan Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan melihat hidupmu, melihat ibadah yang kau lakukan, saya lakukan, Tuhan berkata, ibadahmu menyesakkan hatiku. Lebih baik tidak perlu dilakukan. So kita dapat mengenal dan beribadah kepada Allah itu adalah anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Karena ada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang membuka jalan sehingga kita bisa beribadah langsung kepada Allah. Dulu kita ribet, saudara, kita harus lewat imam, kita hanya bisa berhenti tuh di depan pintu aja, kayaknya nggak boleh deh. Kalau jenis-jenis saudara dan saya harus mungkin di luarnya lagi. Tapi karena ada Yesus Kristus yang membuka jalan dengan mati di atas kayu salib, kita itu boleh datang, mendekat, masuk ke ruang maha kudusnya Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Hanya melalui korban dari Yesus Kristus yang sempurna, kita itu disempurnakan. Kebenarannya itu menjadi alasan bagi Allah untuk membenarkan kita, menerima persembahan kita, menerima ibadah kita. Jadi untuk bisa beribadah seperti sekarang ini, ada harga yang harus dibayar oleh Kristus. Dia turun, dia mati di kayu salib, dia menyelamatkan engkau dan saya, supaya engkau dan saya itu bisa datang nih ke rumah Tuhan. Jadi kalau ke rumah Tuhan, Bapak Ibu mungkin hitung-hitung bensin berapa, nanti persembahan berapa, belum perpuluhan, belum ada kegiatan yang lain. Sebelum saudara bayar semua itu untuk beribadah kepada Tuhan, ada pribadi lain yang sudah bayar engkau dan saya supaya datang sini, yaitu Yesus dengan darahnya. Jadi gak bayar, kita sudah dikasih cuma-cuma. Dan sudah sepatutnya kita itu hidup seturut dengan kebenarannya. Kita sudah sepatutnya datang
kita penuh dengan dosa. Tapi Tuhan masih izinkan pintunya terbuka bagi kita. Artinya apa? Ibadah adalah anugerah dari Tuhan. Dan seharusnya setelah keluar dari pintu gereja, saudara punya komitmen di dalam hati, saya mau hidup untuk Tuhan. Hanya dengan proses seperti ini, saudara, kita dapat memberikan ibadah yang terbaik buat Tuhan. Mari di tahun yang baru ini, kita perbaharui hidup kita di hadapan Tuhan. Jika kehidupan kita masih penuh dengan keterikatan dengan dosa, mari buat komitmen ulang di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong ubahkan hidup kita. Sebab kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, setengah mati saudara gak akan berhasil. Saya yang sekolah teologi, saya juga berjuang setengah mati. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, saya masih punya dosa ini, dosa itu, masih main-main di sini, masih main-main di sana. So kita tidak bisa mengalahkan dosa karena natur kita berdosa. Tapi Tuhan menyediakan dirinya untuk memulihkan saudara dan saya. Saudara dan saya hanya perlu datang kepada Dia, minta Tuhan ubahkan kita, perbaharui hidup kita, tolong kita hari demi hari untuk melawan dosa. Hidup kudus itu panggilan orang Kristen. Kalau menjadi kudus itu terlalu asing bagi kita, mungkin kita perlu bertanya, apakah Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita? Karena Roh Kudus yang diam di dalam kita tidak akan pernah membiarkan orang yang didiaminya itu bertele-tele dengan dosa. Kalau saudara masih menikmati dosa dan tidak ada dampaknya, saudara perlu bertanya, Roh Kudus bekerja tidak di dalam hidupku? Roh Kudus ada tidak di dalam hidupku? Kok aku berbuat dosa, tidak ada dampaknya ya? Kok malah enak ya? Jangan sampai nanti di akhir hidup saudara ternyata tidak diselamatkan. Anugerahnya besar, tapi respon kita juga harus serius. Bukan dengan memuji Tuhan dan mengangkat tangan serta memberikan persembahan yang besar untuk menutupi semua kehidupanmu yang kotor, kehidupanku yang penuh dosa. Tapi dengan datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, keterbatasan kita, dosa kita, maka itu berkenan di hati Tuhan. Daud bilang apa? Hati yang hancur adalah persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Mintalah Tuhan sendiri yang mengubahkan dan memperbaharui kita. Saudara, kita perlu ingat hidup kita itu sementara adanya. Berapa paling kuat? 70-80 kata Daud. Mungkin ada yang di sini lebih ya dari 80 tahun, anugerah Tuhan. Tapi kita semua setuju bahwa hidup kita itu sementara adanya. Kalau hari ini saudara masih bisa bernafas, artinya Tuhan memberi kesempatan saudara untuk hidup lagi buat Tuhan. Sulit datang sama Tuhan. Saya sering kok berkata, Tuhan saya nggak bisa. Wah ini diri saya yang begini nih, nggak bisa nih. Tuhan tolong bantu saya untuk menang terhadap dosa ini. Jalan bersama dengan Tuhan itu bukan hari ini minta Tuhan tuntun, besok kita pilih jalan sendiri. Enggak, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan memegang tangan kita erat kok. Kita hanya perlu terus genggam tangan Dia. Kita berdoa. Saudara, di tahun yang baru ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mengambil waktu datang secara pribadi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara di hadapan Tuhan tidak tersembunyi. Dan Tuhan memberi waktu pagi ini, kalau saudara boleh ada di gereja ini, semua adalah anugerah Tuhan, maka datanglah kepada Tuhan secara pribadi. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, datanglah, akui kelemahan kita, akui kerapuhan kita, bahkan keberdosaan kita di hadapannya. Buatlah komitmen ulang sebagai bentuk kita mau hidup lagi buat Tuhan. Mau hidup lagi untuk Tuhan, mau hidup lagi untuk Tuhan. Saudara, hidup ini terlalu singkat, dan jika dipenuhi dengan dosa,
Saudara, engkau dan saya paham betul kemana kita akan pergi nanti. Tapi pagi ini saudara ada bersama dengan saya di rumah Tuhan ini, maka saya mengajak kita untuk datang lagi sama Tuhan, berkata, Tuhan, aku gak kuat, aku gak sanggup, lingkunganku begini, kondisiku begini, ini yang membuat aku berbuat dosa begini, ini yang membuat hidupku tidak berkenan kepada Tuhan karena begini. Tapi aku mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Aku mau setiap kali aku beribadah itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sesuatu yang menyesakkan hati Tuhan. Datanglah kepada Tuhan saudara secara pribadi. Waktu ini adalah waktumu dengan Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengakui kelemahan, keterbatasan, dan berdosanya kami di hadapan-Mu. Karena di dalam menjalani hidup kami mungkin menggunakan kekuatan kami sendiri sebagai pertolongan satu-satunya. Kami mengandalkan orang lain, harta benda kami mungkin, orang-orang yang kami kasihi mungkin. Kami mengandalkan apapun yang sebetulnya sifatnya duniawi, yang sementara. Tapi Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu untuk mengubahkan hidup kami, memperbaharuinya lagi, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ibadah-ibadah selanjutnya yang akan kami lakukan itu bukan menyesakkan hati Tuhan, tapi itu menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami terbatas. Tolonglah kami Tuhan, kami rapuh, kami lemah. Biarlah kami boleh hidup berkenan kepadamu. Hidup kami boleh menyenangkan Tuhan. Kalau lingkungan kami membuat kami jauh daripada Tuhan, membuat kami semakin dekat dengan dosa, tolong kami ya Tuhan punya keberanian untuk keluar dari lingkungan yang jahat. Kalau kondisi kami yang membuat kami semakin hari berdosa, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami mengalahkan kondisi kami sehingga kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau diri kami sendiri yang terus-terusan terjerumus di dalam dosa, Tuhan kok kiranya mematahkan belenggu dosa itu di dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas, manusia yang dapat memuliakan Engkau di sepanjang hidup kami yang sementara ini. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami untuk di sepanjang hidup kami yang sementara ini kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita saudara. Haleluya.
Tuhan dalam doa kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu.
bangsa negara kita, berdoa untuk gereja kita, berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini, berdoa untuk ayat emas yang kita akan terima hari. Pak Titor bisa maju ke depan bergantikan Pak Dino. Haleluya. Terima kasih Bapak di dalam surga. Terima kasih, mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman itu boleh menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia. Kami mau belajar Tuhan, kami mau diajar untuk kami bisa menjalani hari-hari kami, untuk bisa menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi saksi-saksi bagi-Mu Tuhan, untuk menyapa jiwa-jiwa bagi-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menuntun hidup kami, Engkau yang menolong hidup kami Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-Mu, mengisi bejana hatinya, dan kiranya tanda-tanda heran selalu ada di dalam setiap pelayanannya, dimanapun pelayanannya berada. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau yang terus memberkati gereja-Mu, dan kiranya terang gereja-Mu terus menyala-nyala untuk mengabarkan Injil keselamatan bagi wilayah-wilayah sekitar gereja kami Tuhan. Biarlah banyak jiwa dimenangkan oleh gereja di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengetahui segala yang ada di gereja ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kami semua, sehingga di dalam pelayanan kami semuanya berkenan bagi-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati para pelayan-pelayan-Mu juga, Engkau yang memberkati umat di Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan apapun yang terjadi di bangsa ini, kami percaya atas kendali-Mu Tuhan. Kalau sesuatu terjadi, Kau izinkan terjadi bagi bangsa ini, kami percaya kekuatan-Mu yang menolong kami. Sampai saat ini Kau telah menolong kami, dan kami percaya Kau akan terus menolong hidup kami sampai akhir, karena Kau Allah Ebenezer. Kami percaya itu di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, kiranya Kau yang memberkati para pemimpin bangsa ini, sehingga di dalam tugas-tugas mereka selalu ingat akan Engkau Tuhan, mereka takut akan Engkau, sehingga mereka bisa bekerja dengan jujur tanpa ada rasa untuk mementingkan diri sendiri. Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberi hikmat buat mereka, sehingga mereka bisa memikirkan sebuah cara yang terbaik untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa Indonesia aman sejahtera. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu ada, kemuliaan-Mu ada bagi bangsa ini. Kami percaya rencana-Mu indah buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-jemaat yang belum datang pada ibadah kami Tuhan, yang undur dari ibadah kami. Kami percaya Kau yang akan melawat, Kau akan menjamah hati mereka, Kau membuat kerinduan yang mendalam di hati mereka, sehingga mereka rindu untuk datang lagi ke gereja-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka, undur dari ibadah mereka, pergesekan, perselisihan Tuhan, kami percaya Engkau yang mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka mempunyai kelegaan, mereka mempunyai kerinduan untuk datang lagi beribadah umat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, ajaib karya-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Tuhan, Engkau sudah menebus dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami berarti, berharga di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, apakah balasan kami kepadamu selain hidup kami persembahkan kepada Tuhan, dan persembahan yang kami bawa semua diberkati, dikuduskan oleh Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati hidup kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam bisnis kami. Tuhan akan berkati dengan melimpah, sehingga dengan demikian hidup kami berguna bagi Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendapatkan
firman ayat emas di tahun 2022, di tahun yang baru ini. Biarlah berkat firman Allah yang kami ambil, yang kami terima itu sungguh-sungguh datang dari Tuhan dan meneguhkan iman kami, menguatkan kami. Dan biarlah tahun 2022 kami boleh semakin mengalami kemenangan, kemuliaan yang semakin besar. Ini doa kami akan terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu dan imanmu. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat rahmat anugerah, cinta kasih yang besar yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai, memberkati kehidupanmu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang kau lakukan lewat kedua tanganmu, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya.